Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Yuli di sini. Apa kabar anak hebat aksara? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 tentang ekosistem pada subtema yang kedua tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, adakah hubungan timbal balik dari hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal? Menurut Ananda, jika salah satu dari komponen ekosistem punah, maka dapatkah berpengaruh terhadap komponen yang lain? Menurut Ananda, siapa sebenarnya penyebab dari kerusakan ekosistem? Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari untuk mendukung kehidupannya. Itulah yang disebut ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Tapi, di sini kita juga menjumpai banyak hewan-hewan yang terancam punah. Ada komodo, badak, harimau. Seperti di kita, ada yang namanya badak bercula 1. Dan ada badak yang bercula 2. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah. Mempunyai masa hidup 33 tahun dengan panjang kira-kira 2,5 meter dan tinggi 1,3 meter. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang lama. Dalam 1 tahun hanya dapat melahirkan 1-2 individu. Badak bercula 1 ditemukan di daerah ujung kulon Banten, sedangkan badak bercula 2 habitat aslinya di Taman Nasional Kerinci di sebelah Sumatera. Populasi badak kian hari semakin menurun karena banyaknya pemburuan liar untuk mengambil culanya. Hewan yang kedua yang terancam punah adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih terkenal karena keindahan bulunya yang berwarna-warni. Umumnya bulu-bulunya sangat cerah dengan kombinasi hitam, coklat kemerahan, oranye, kuning, putih, biru, hijau, bahkan juga ungu. Jumlahnya kian menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan populasi cendrawasih dikarenakan sifat reproduksi hewan tersebut yang sangat lambat. Maraknya penangkapan, penebangan hutan, perkebunan sawit, dan pencarian kayu gaharu di hutan di pegunungan dan pedalaman Papua. Hewan yang ketiga adalah komodo Komodo termasuk reptil yang bentuknya menyerupai biawak. Penyebaran hewan ini tidak luas, hanya terdapat di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah komodo di alam bebas semakin sedikit karena jumlahnya yang sedikit itulah daging dan bangkai hewan ternak. Oleh karena itu, oleh pemerintah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi. Hewan yang lainnya ada komodo, ada juga jalak bali. Nah, berbicara tentang rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Bisa dilihat di sini adalah gambar tentang rantai makanan. Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada juga jamur. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan. Terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini terjadi dan berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, dan konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan makan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada.
Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Bisa dilihat dari bagan yang ada di sini, dapat dilihat dari bagan berikut. Produsen sebagai penghasil makanan dimakan oleh konsumen ke-1. Konsumen ke-1 dimakan oleh konsumen kedua. Konsumen kedua mati kemudian membusuk dan diuraikan oleh pengurai. Pengurai kemudian menguraikan zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati sebagai pupuk bagi produsen. Begitu seterusnya. Sehingga di sini disebut rantai makanan.